Shalom warga kerajaan, Voice of Hope. Kali ini kita akan sama-sama belajar dari seorang perwira di Kapernaum. Karena itu kita langsung aja lihat di Lukas pasal 7 ayat 4 dan 5. Lukas 7 ayat 4 dan 5, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Jadi perwira ini sering melayani, sering membantu untuk menyiapkan dana untuk pembangunan di rumah ibadah. Bukan aja dana, mungkin hal-hal yang lain untuk pembangunan rumah ibadah buat orang Yahudi. Nah, ketika hambanya itu sakit, dia datang kepada tua-tua agama untuk meminta pertolongan mereka supaya Yesus bisa menyembuhkan hambanya yang sementara sakit. Apa respon daripada perwira ini yang perlu kita perhatikan, kita pelajari. Nah, ketika Yesus datang mau masuk ke rumahnya, perwira ini bilang, "Tuhan, engkau tidak layak datang ke rumahku, aku orang berdosa." Begitupun dia tidak mau untuk menjumpai Tuhan Yesus, karena dia merasa dia tidak layak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita pelajari kisah ini, pesannya sangat dalam bagi setiap kita. Makanya dalam kisah ini ada di dalam 3 kitab Injil, Matius, Lukas, sama Yohanes. Dan kalau Bapak Ibu membaca kisah ini, di awalnya itu dimulai dengan 2 macam dasar. Nah, penulis mau mengingatkan setiap kita bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang cukup penting untuk kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang orang itu sering merasa dirinya begitu baik, begitu saleh, begitu suci, apalagi sudah banyak melakukan hal-hal baik. Sehingga kadang-kadang ketika kita sudah melayani di gereja, memberi yang terbaik buat pelayanan Tuhan di gereja, kadang-kadang kita perlu dan merasa harus mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Karena kadang-kadang seperti para imam itu datang kepada Yesus dan bilang, orang ini layak engkau tolong. Tapi ketika perwira ini melihat Yesus mau datang menjumpainya, dia menolak, "Tuhan, engkau tidak layak datang menjumpai aku dan aku tidak mau pergi menjumpai aku," karena ketidaklayakannya itu. Nah, ini memberikan pelajaran bagi setiap kita. Kita bisa melihat begitu kebaikan hati daripada perwira ini. Kalau saudara perhatikan, sebenarnya kerendahan hati yang sejati itu, yang pertama, dia itu tidak menganggap kebaikan itu sebagai prestasi yang harus dibalas oleh Tuhan. Nah, tidak perlu mendapat kehormatan khusus. Kadang-kadang kita ketika sudah memberi banyak di gereja, kalau kita ke gereja kita kepingin harus duduk di depan. Kadang-kadang kita seperti itu. Kalau kita sudah memberikan perpuluhan, saya pokoknya harus dihormati, dihargai, mendapat hak privilege di gereja. Kita tidak boleh seperti itu. Yang berikutnya, yang kedua, kita belajar bahwa ketika kita melakukan hal yang baik, hal yang saleh, kita tidak boleh memposisikan Allah sebagai hamba, sebagai budak yang harus kita atur. Karena kita begitu baik, kita begitu saleh. Kita tidak menuntut Allah harus buat ini, buat itu untuk kita. Karena kita telah berbuat sesuatu untuk Allah. Belajar dari perwira di Kapernaum ini mengingatkan setiap kita. Saudara, kita bisa melayani di gereja, kita bisa jadi baik, kita bisa jadi orang suci, kita bisa melakukan hal yang baik di gereja maupun di marketplace. Itu bukan semata-mata oleh karena prestasi kita, tapi harus diingat, Allah memberikan kepercayaan itu bagi setiap kita. Allah mengundang kita untuk berpartisipasi dalam berbuat baik, dalam kekudusan hidupnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, milikilah sikap seperti seorang perwira yang menunjukkan iman sejatinya dan juga kemurnian dan kebaikan hatinya yang luar biasa. Sekali lagi perlu kita ingat, Allah itu bukan budak atas setiap
kebaikan dan kesalehan kita. Milikilah hati yang luar biasa, sikap kerendahan hati seperti seorang perwira di Kapernaum. Tuhan memberkati kita semua. Amin.